Halo guys, masih dengan Revsuto Mix Random. Di video kali ini Revsuto akan memberikan informasi tentang drama Korea terbaru, yaitu Motel California. Drama ini menceritakan tentang Ji Kang-hee yang dibesarkan di Motel California. Ji Kang-hee menyukai teman masa kecilnya, yaitu Chun Yun-soo, yang menjadi cinta pertamanya. Tetapi ketika Ji Kang-hee berumur 20 tahun, Ji Kang-hee pindah ke Seoul dan bekerja sebagai desain interior. Namun karena alasan tertentu, Ji Kang-hee kembali ke kampung halamannya dan bertemu lagi dengan Cho Yun-soo yang sekarang bekerja sebagai dokter hewan. Tapi rumornya Chun Yun-soo akan menikah dengan sesama dokter hewan. Bagaimana dengan Ji Kang-hee yang sudah muncul kembali setelah 12 tahun? Lee Se-young sebagai Ji Kang-hee. Ji Kang-hee adalah putrinya Ji Chung-pil. Ji Kang-hee memiliki saudara angkat, yaitu Cha Seung-on dan Ryun Han-woo. Ji Kang-hee bekerja sebagai desainer interior. Ji Kang-hee memiliki kelahiran yang tidak biasa, orang tua yang tidak biasa, rumah yang tidak biasa karena rumahnya adalah motel. Jadi selalu ada bisikan, tapi Ji Kang-hee pura-pura cuek, pura-pura tenang, dan pura-pura kuat. Tapi Ji Kang-hee peka pada tatapan-tatapan itu, terluka dan marah. Pada hari pertama di tahun Ji Kang-hee menginjak usia 20 tahun, Ji Kang-hee meninggalkan Motel California dan pergi ke Seoul tanpa harapan apapun, hanya berharap bisa bahagia di Seoul. Ji Kang-hee tinggal di Seoul selama 10 tahun, memakai topeng dengan riasan smoky yang kuat dan tinggal di Gositel bawah tanah dengan memandangi langit. Ji Kang-hee mendapatkan apartemen studio di tanah, kartu nama yang diukir dengan nama Ji Kang-hee, dan bertemu dengan seorang pria yang sepertinya membawanya ke dunia yang lebih besar. Situs pertama yang ditangani Ji Kang-hee adalah tentu saja Motel California yang sudah ditinggalkannya di sudut terpencil negara itu. Sejak Ji Kang-hee bertemu cinta pertamanya, yaitu Chun Yun-soo, pada hari pertamanya bekerja, firasat buruk menguasai seluruh tubuhnya dan kebiasaan besar yang telah ditutupinya, serta kenangan masa lalu yang tidak bisa diatasinya menghantam Ji Kang-hee seperti badai. Na In-woo sebagai Chun Yun-soo. Chun Yun-soo adalah putranya Sonja atau Suzy. Chun Yun-soo seorang dokter hewan. Chun Yun-soo hanya mencintai satu wanita sepanjang hidupnya, seorang pria murni dan dokter hewan terbaik di Hana-up. Meskipun Cho Yun-soo menjadi dokter hewan yang memiliki banyak fans dan banyak petani menginginkan Chun Yun-soo menjadi menantunya, bahkan klub penggemar terbentuk karena pengakuan cinta yang mengalir setiap hari, namun Chun Yun-soo tidak pernah memperhatikannya. Di dalam hatinya hanya ada satu orang, yaitu Ji Kang-hee. Pada hari pertamanya di sekolah pada usia 9 tahun, Ji Kang-hee dipilih menjadi nomor 3 di geng keluarga Kang-hee. Ji Kang-hee adalah alam semesta dan keyakinannya Chun Yun-soo. Di akhir masa remajanya, saat Chun Yun-soo mengakui perasaannya dan menghabiskan malam pertama bersama, Chun Yun-soo merasa seluruh dunia adalah miliknya. Namun, Ji Kang-hee pergi menghilang. Ji Kang-hee mengatakan akan memulai hidup baru di tempat di mana tidak ada seorang pun yang tahu. Mereka bilang cinta pertama tidak pernah menjadi kenyataan. Tapi Chun Yun-soo tidak bisa melakukannya kecuali itu Ji Kang-hee. Chun Yun-soo memutuskan untuk memulai penantian panjang. Tapi masalahnya adalah pemilik peternakan di Hana-up yang buta terhadap perkawinan tidak akan meninggalkan Chun Yun-soo sendirian. Bosan karena terus digoda ibunya setiap hari, Chun Yun-soo mengabaikan rumor kalau dirinya dan Yoon Han-woo akan menikah dan mengejutkan wanita yang ditunggunya selama ini, yaitu Ji Kang-hee telah kembali. Cho Min-soo sebagai Ji Chun-pil. Ji Chun-pil adalah ayahnya Ji Kang-hee. Ji Chun-pil pemilik Motel California, seorang yang tampan dengan matanya yang membuat nyaman, suaranya lembut dan tindakannya anggun. Dan Ji Chun-pil memiliki kekuatan magis aneh yang memikat mata dan hati orang. Ji Chun-pil bisa bermain piano, menyanyikan lagu-lagu yang menakjubkan, dan menghentikan perkelahian di lingkungan sekitar dengan memainkan gitar akustik dan berteriak. Pada saat yang sama, Ji Chun-pil juga seorang romantisme yang sangat sensitif yang menitikkan air mata ketika melihat sesuatu yang indah. Ji Chun-pil masuk ke Sekolah Hukum Universitas Nasional Seoul untuk pertama kalinya di Hana-up dan memenuhi harapan yang tinggi dari para tetua desa. Tapi bukannya mengikuti ujian pengacara, Ji Chun-pil kembali memegang tangan ibunya Ji Kang-hee yang sedang hamil dan mengambil alih bisnis keluarga dan motel. Ji Chun-pil memimpikan Hotel California, tetapi kenyataannya itu adalah sebuah motel di pedesaan. Ji Chun-pil tidak punya pilihan selain mematikan tanda M pada lampu neon motel dan memilih Hotel California. Kim Tae-hyung sebagai Geum Seok-kyung. Geum Seok-kyung adalah pewaris hotel dan pendiri aplikasi penginapan. Geum Seok-kyung seorang muda dan kaya, pewaris tunggal elit hotel, dan sukses membuat aplikasi bersama dengan Park Esther saat belajar di luar negeri. Remaja itu hanya punya satu masalah. Park Esther yang menjadi teman Geum Seok-kyung sejak umur 0 tahun mengaku tidak ingin dijodohkan.
Tapi keluarganya buru-buru ingin dijodohkan. Untuk menyelesaikan masalah sahabatnya Park Esther, Gem Seok-kyung kabur dari rumah seperti laki-laki. Ketika Gem Seok-kyung hampir kehabisan uang, Gem Seok-kyung pergi mencari pekerjaan paruh waktu di sebuah toko serba ada dan bertemu dengan Ji Kang-hee. Ji Kang-hee yang bekerja paruh waktu dianiaya oleh bosnya, dan Gem Seok-kyung tidak bisa hanya duduk dan menonton. Jadi Gem Seok-kyung mengulurkan tangan ingin membantu. Tetapi setelah mendengar peringatan untuk tidak ikut campur, Gem Seok-kyung melihat Ji Kang-hee yang berhasil mendorong bos ke samping dengan kekuatan sendiri. Lalu setelah menyelesaikan kekhawatiran Park Esther dengan melarikan diri dari rumah, Gem Seok-kyung menjanjikan persahabatan abadi mereka sebagai teman pria dan wanita. Dan sejak saat itu mereka belajar di luar negeri dan berbisnis bersama. Gem Seok-kyung memutuskan untuk berinvestasi di perusahaannya Hwang Jung-gu dengan syarat mencari Ji Kang-hee. Dengan cara ini, sebuah perusahaan dibentuk untuk bertanggung jawab atas renovasi motel butik untuk aplikasi penginapan yang diluncurkannya. Namanya Hwang Gem Park Ji. Semakin banyak Gem Seok-kyung menghabiskan waktu bersama Ji Kang-hee, semakin penasaran tentang Ji Kang-hee dan semakin Gem Seok-kyung ingin membangun masa depan bersamanya. Akhirnya mereka punya kesempatan untuk lebih dekat. Ini adalah proyek Hanaeub. Gem Seok-kyung menerima tantangan hidup di pedesaan untuk pertama kalinya dalam hidupnya untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan Ji Kang-hee. Gem Seok-kyung menjadi seorang pria mandiri yang terlahir sebagai taipan, namun berhasil memulai aplikasi penginapannya sendiri. Ji Hee-jin sebagai Yoon Nan-woo. Yoon Nan-woo seorang dokter hewan dan juniornya Chun Yun-soo. Yoon Nan-woo menyukai binatang sejak masih muda, jadi Yoon Nan-woo masuk sekolah kedokteran hewan. Tetapi Yoon Nan-woo terkejut dengan praktek pembedahan dan eksperimen pada hewan dan mengalami kesulitan. Saat Yoon Nan-woo bertanya-tanya apakah harus melepaskan mimpinya, Yoon Nan-woo mengenal Chun Yun-soo, seorang senior di departemen yang pernah berkata, bahkan jika saya dibantai besok, saya tidak akan melakukannya hari ini. Yoon Nan-woo sangat tersentuh oleh kata-kata Chun Yun-soo, yaitu, saya melakukan yang terbaik untuk bahagia meskipun itu menyakitkan. Setelah itu, Yoon Nan-woo bergabung dengan klub perawatan anjing laboratorium yang dibuat oleh Chun Yun-soo, dan Yoon Nan-woo bekerja lebih keras dari siapapun. Lalu saat Yoon Nan-woo mengetahui tentang pengujian hewan ilegal di sekolah, Yoon Nan-woo menjadi pelapor meskipun ada banyak kekurangan. Meskipun sulit bagi Yoon Nan-woo untuk lulus, Chun Yun-soo menghubungi Yoon Nan-woo lagi. Ketika semua jalur karirnya terhalang, Yoon Nan-woo menerima tawaran untuk bekerja sama di rumah sakit Jeonsu. Soo Ye-hwa sebagai Park Esther. Park Esther seorang insinyur aplikasi yang berkolaborasi dengan desainer interior Ji Kang-hee. Park Esther seorang wanita yang angkuh dan canggih yang mengalami kehidupan muda dan kaya. Setelah aplikasi yang dibuatnya, setelah berkolaborasi dengan Gem Seok-kyung, teman dekatnya sejak kecil sudah sukses besar. Berkat orang tua yang berteman dekat, Park Esther berteman dengan Gem Seok-kyung bahkan sebelum lahir, seperti yang diharapkan semua orang atau mungkin wajar saja. Dan suatu hari, temannya yaitu Gem Seok-kyung tiba-tiba mulai terlihat seperti laki-laki. Park Esther tahu kalau keluarga mereka berencana untuk menikahkan mereka. Jadi, Park Esther mendesak Gem Seok-kyung untuk mengaku dengan mengatakan, saya benar-benar benci berjodohan. Tapi sejak saat itu, segalanya mulai menjadi tidak beres. Gem Seok-kyung sudah lari dari rumah. Tapi tanpa disangka, Park Esther menyukai Gem Seok-kyung, tapi itu adalah sebuah kesalahan. Patah hati, Park Esther melanjutkan belajar ke luar negeri dan bertanya-tanya apa yang harus dilakukannya dengan ini. Bertemu kembali dengan Gem Seok-kyung yang datang untuk belajar di Amerika. Keduanya berpura-pura kalau perjodohan tidak pernah terjadi dan terus menjadi sahabat pria dan wanita satu sama lain. Dan setelah berkolaborasi, aplikasi yang mereka buat menjadi sukses besar dan keduanya menjadi muda dan kaya dengan sendirinya. Ko Ja-sung sebagai Cha Seung-eun. Cha Seung-eun adalah seorang operator ekskavator. Cha Seung-eun merupakan keluarganya Ji Kang-hee nomor 1. Cha Seung-eun seorang anak yang ditinggalkan di motel California pada usia 5 tahun. Lalu Ji Jun-pil mengambil anak itu yang kelahirannya bahkan tidak tercatat dan membesarkan Cha Seung-eun bersama dengan Ji Kang-hee. Cha Seung-eun seorang yang pendiam dan penurut meski diejek karena menjadi yatim piatu, parasit, dan banci. Namun Cha Seung-eun meledak ketika seseorang yang disayanginya diganggu. Karena alasan itu, Cha Seung-eun berkelahi dengan gengnya Kim Hyun-yeol. Tapi akibatnya Cha Seung-eun dikeluarkan dari sekolah. Di antara kemalangan itu, yang beruntung adalah berkat bakat yang ditemukannya saat itu. Cha Seung-eun sudah bekerja dengan baik sebagai operator ekskavator selama lebih dari 10 tahun. Jung Young-ju sebagai Ryo Han-woo. Ryo Han-woo adalah putranya Ryo Do-gu. Ryo Han-woo seorang peternak dan merupakan keluarganya Ji Kang-hee nomor 2.
Ryo Han-woo kuliah di Seoul dari Hana-eub, menjadi sukses sebagai pialang saham dan merupakan anak yang berbakti, yang membelikan sebuah peternakan dan seekor sapi untuk ayahnya. Tapi Ryo Han-woo memilih kembali ke Hana-eub daripada kehidupan kota yang kompleks. Lee So-i sebagai Han Arum. Han Arum adalah teman dekatnya Ji Kang-hee. Han Arum bekerja sebagai pustakawan dan bercita-cita menjadi seorang penyair. Meskipun mereka adalah anggota keluarganya Ji Kang-hee, tidak ada hierarki. Han Arum seorang pustakawan yang bercita-cita menjadi seorang penyair. Tali tas adalah yang terpanjang di Hana-eub. Meskipun Han Arum mempercayai dan mengandalkan Ji Kang-hee, Han Arum tidak akan pernah bisa memaafkan Ji Kang-hee karena menghilang tanpa berdiskusi dan memblokir semua panggilan teleponnya. Namun, ada terlalu banyak hal yang ingin dilakukan Han Arum dengan Ji Kang-hee, sehingga Han Arum mengabaikannya dengan dingin ketika Ji Kang-hee kembali. Yoon Sung-bu sebagai Kim Hyun-yeol. Kim Hyun-yeol adalah pemilik gedung Sendok Emas dan teman sekelasnya Ji Kang-hee dari sekolah dasar yang sudah menindas Ji Kang-hee sejak hari pertama di sekolah dasar. Kim Hyun-yeol teman sekelas SD, SMP, dan SMA yang sudah melecehkan Ji Kang-hee sejak hari upacara masuk sekolah dasar. Dengan bantuan orang tua yang memiliki banyak tanah, banyak uang, dan banyak pengaruh, Kim Hyun-yeol melakukan apapun yang mereka inginkan dengan teman-temannya. Meskipun Kim Hyun-yeol berusaha keras untuk menaklukkan Ji Kang-hee yang tidak patuh, Ji Kang-hee selalu membalas lebih dari apa yang dianiayanya. Dan waktu itu, Ji Kang-hee selalu dilindungi oleh Chun Yun-soo, Ryo Han-woo, dan Cha Seung-eun. Sekarang Ji Kang-hee kembali dengan membuat Kim Hyun-yeol gelisah lagi. Ma Hyun-jin sebagai Kim Yong-soo. Kim Yong-soo adalah putranya Kim So-nam dan Lara. Kim Yong-soo seorang pemilik toko perangkat keras. Kim Yong-soo tahu segalanya tentang Hana-eub, dari hal besar dan kecil hingga skandal dan gosip. Lee So-geum sebagai Cho Min-gu. Cho Min-gu adalah seorang polisi dan teman sekelas Ji Kang-hee. Cho Min-gu lulus ujian pegawai negeri sipil polisi dan bekerja di kantor pusat distrik Hana-eub. Cho Min-gu selalu berdoa agar dirinya tidak terlibat dengan kasus teman sekelasnya. Lee Rang-soo sebagai Jo Jin-ah. Jo Jin-ah adalah seorang pekerja perawatan. Jo Jin-ah mulai menjadi sukarelawan untuk para lansia dan mendapatkan izin untuk bekerja sebagai pengasuh. Jo Jin-ah seorang gadis desa yang memimpin dalam menjadi modis selama masa sekolahnya. Setelah menjadi sukarelawan untuk para lansia, Jo Jin-ah mendapatkan sertifikasi dan sekarang bekerja sebagai pekerja perawatan. Woo Mi-hwa sebagai Hwang Jung-go. Hwang Jung-go adalah CEO Golden Park-ji. Hwang Jung-go seorang pejuang wanita di industri desain interior yang mencapai puncak industri hanya dengan keterampilannya di dunia bisnis yang penuh dengan politik. Hwang Jung-go bertemu dengan Ji Kang-hee di lokasi konstruksi interior, di mana Hwang Jung-go baru bertanggung jawab atas proyek itu dan mengintai Ji Kang-hee. Hwang Jung-go mendukung Ji Kang-hee yang tidak memiliki latar belakang pendidikan atau koneksi pribadi untuk mengembangkan kemampuannya di antara karyawan sebuah perusahaan besar yang penuh dengan prasangka. Dan Hwang Jung-go menjadi mentor Ji Kang-hee sebagai senior dalam kehidupan dan industri. Terinspirasi oleh kata-kata Kang Shi, kalau kemewahan terbesar dalam hidup bukanlah membeli tas mewah atau mobil asing, tetapi tidak bekerja dengan orang yang tidak Anda sukai. Hwang Jung-go dengan berani mengundurkan diri dan menjadi mandiri memulai Golden Park-ji. Jung Hyun-ji sebagai No In-sok. No In-sok adalah pemilik toko roti. No In-sok putri Gom-young dari keluarga kaya yang bersaing memperebutkan supremasi dengan Kim Hyun-yeol. No In-sok hidup dengan melakukan apapun yang diinginkannya tanpa mengkhawatirkan uang. Namun setelah ayahnya meninggal, No In-sok membuka toko roti untuk mencari nafkah. Ji Soo-won sebagai Sunja atau Suzy. Sunja adalah ibunya Chun Yun-soo. Sunja selalu memakai busana yang cantik, gaya rambut yang menonjolkan bagian atas kepala secara berlebihan, dan sepatu hak tinggi yang tingginya mungkin 10 cm. Sunja juga dijuluki sebagai Ratu Hana-eub. Sunja menganggap Ji Junpil sebagai seorang kakak laki-laki yang tumbuh seperti saudara kandung, yang terus-menerus memperbaiki kecelakaan yang tak ada habisnya. Moon Kyung-min sebagai Ryo Do-go. Ryo Do-go adalah ayahnya Ryo Han-woo. Ryo Do-go pemilik peternakan sapi Korea. Ryo Do-go yang membuat putranya sukses sebagai pialang saham dengan menjual ternak. Ryo Han-woo merupakan anak yang berbakti, yang membelikan sebuah peternakan dan seekor sapi untuk Ryo Do-go. Tapi Ryo Do-go kecewa dengan niat tiba-tiba putranya untuk kembali pulang ke rumah. Sebagai Lara atau Bae Shin-ja. Lara adalah istrinya Kim So-nam. Lara ibunya Kim Yong-soo. Karena nama belakangnya Bae, Lara diejek karena namanya seperti kata pengkhianat. Jadi, Bae Shin-ja mengganti namanya menjadi Lara. Lara Hair Salon adalah tempat di mana semua orang datang ketika ingin mengobrol. Jadi, itu adalah sumber dan alat penguat sebuah rumor di Hana-eub.
Baekhyun sebagai Kim Sonam. Kim Sonam adalah suaminya Lara atau Bae Shinja. Kim Sonam ayahnya Kim Jung-soo. Kim Sonam menjalankan toko perangkat keras Jung-soo Hardware di Hanae. Lee Kyu-ho sebagai Tuan Kwon, manajer umum Motel California. Tuan Kwon, manajer umum Motel California yang berhati-hati dan pendiam. Oh Seung-a sebagai asisten Oh, sekretaris dan desainer kantor direktur Moment. Drama ini akan ditayangkan di MBC mulai tanggal 10 Januari 2025 sebanyak 12 episode.